Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Pak Junaidi dan juga Pak Peter. Saya ingin pendapat dari APRC sendiri. Kalau Apindo cukup optimis bahwa ada pertumbuhan 20 hingga 30% hingga semester 2, tapi APRC sendiri seperti apa melihatnya? Ya, saya juga sepakat dengan Pak Peter. Kondisi saat ini tidak bisa kita bermain andai-andai ya, Mbak ya. Karena memang kondisi COVID ini kita tentu topanya adalah bagaimana COVID ini berlalu, itu baru kita bisa bicara target. Nah, kalau saat ini sulit diprediksi karena memang bisnis properti saat ini tergantung kepada masa berlalunya pandemi ya, atau karena sudah ditemukannya vaksin, sehingga nanti teman-teman juga bisa bangkit kembali dan optimis. Yang tadi disampaikan teman-teman Apindo, ya saya pikir ya saya juga pesimis kalau untuk saat-saat kondisi ini. Oke, baik. Pak Junaidi, kalau ada bentuk stimulus yang misalnya dilakukan oleh pemerintah mencari sesuatu yang baru begitu sebagai daya ungkit sehingga bisnis properti bisa cepat naik kembali. Apa yang dari sisi pengembangan, dari sisi pasar, dari sisi permodalan, kalau bisa di breakdown? Saya bagi menjadi dua, bagaimana dengan masyarakat dan bagaimana untuk para pengembang. Stimulus para pengembang ini sangat sederhana, ya, artinya bukan juga bicara likuiditas, berikan aja kemudahan pada masa saat COVID saat ini. Nah, aturan-aturan yang menyulitkan pada saat COVID ini untuk sementara waktu adanya relaksasi. Jadi, tuntutan para pengembang itu tidak terlalu sulit terkait tentang pembiayaan dan lain sebagainya. Artinya apa? Pembiayaan ini akan bergulir sendiri ketika ada kemudahan-kemudahan yang diberikan para stakeholder terkait KPR, termasuk pembiayaan perbankan dan bagaimana aturan pemerintah yang kondisi tolong dibikin fleksibel, bikin relaksasi. Nah, berikutnya untuk konsumen, nah ini ya perlu juga perhatian, ya kan? Saya ulangin lagi ya, perhatiannya ya itu tadi, kita berusaha bagaimana meningkatkan daya angsur para konsumen, itu saja. Nah, karena memang ya tadi kita disentuh juga rumah-rumah konsumen dan calon konsumen yang konsentrasinya pada rumah-rumah subsidi. Ya, pemerintah sudah memberikan tipe 10 ke bawah, tapi belum menyentuh kepada rumah subsidi. Padahal seharusnya rumah subsidi inilah yang perlu perhatian karena memang terkait dengan masyarakat kecil, ya kan. Jadi kalau untuk pengembang, karena Mbak berikan kemudahan, ya kan, dukungan dari para stakeholder, baik pertanahan, ya kan, notaris pada masa pandemi ini. Nah, ini yang harapan kita, sehingga kemudahan-kemudahan ini dapat membuat perputaran lebih cepat para pengembang. Oke, baik. Kalau kita bicara soal digitalisasi yang ada di era new normal saat ini, apakah ada inovasi-inovasi yang mungkin dilakukan oleh para pelaku usaha yang juga membutuhkan stimulus dan juga bantuan dan support dari pemerintah? Misalnya kan kita tahu bahwa saat ini tidak bisa ada pameran, tapi melalui online begitu. Ini apa yang paling dibutuhkan, Pak, misalnya? Pada saat ini teman-teman sudah melakukan itu dalam segi pemasaran, sudah kita digitalisasi. Nah, realisasi yang penting, Mbak. Realisasinya setelah kita sudah persiapan kepada yang akan mengambil rumah. Nah, realisasi ini karena terkait dengan para yang tadi saya sebutkan, baik itu perbankan. Nah, ini support dari para perbankan ini terhadap KPR ini yang kita butuhkan. Nah, yang tadi ya kemudahan, ya kan, terus relaksasi lainnya kita butuhkan pada saat ini para pengembang. Nah, kalau digitalisasi yang terkait juga masalah teknologi yang ada di PPDPP, kita prinsipnya setuju, ya kan, dalam rangka percepatan. Tapi kan masih belum siapnya karena memang banyak digitalisasinya
yang belum akurat sehingga buat teman-teman di lapangan ini bermasalah. Bermasalahnya apa? Ya itu tadi kegagalan dalam realisasi, ya kan? Sehingga ini membuat kita terganggu. Nah harapannya kalau memang ini belum siap ya kita berikan waktu lagi evaluasi sehingga nanti teman-teman tetap berjalan realisasi KPR-nya. Baik, oke, saya terakhir mungkin ke Pak Peter. Saya ingin apa inputnya yang bisa diberikan untuk mendongkrak mungkin daya beli di akhir 2020 mungkin supaya tetap bisa bertahan. Kan Pak Junaidi bilang mereka membutuhkan kredit, kemudian juga daya angsuran konsumen ada yang di bold begitu. Saran apa yang bisa dilakukan inovasi oleh pelaku usaha dan juga inputnya untuk pemerintah? Sekarang ini yang paling penting itu adalah bisa membuat sebuah prioritas. Di tengah wabah itu saya paham tadi apa yang disampaikan Pak Junaidi, ya. Memang diharapkan itu adalah kemudahan sekarang ini, ya. Tapi harus kita juga memaklumi, ya, apa yang dihadapi oleh perbankan sekarang ini risikonya sangat tinggi. Bank akan berhati-hati dan kita seharusnya mensupport bank. Bank jangan dipaksa untuk melakukan tindakan atau penyaluran kredit yang berisiko, ya. Karena kalau banknya bermasalah, kita semuanya masalah. Nah, jadi di tengah wabah sekarang ini, ya, kondisi risiko yang sedang masih sangat tinggi sekarang ini, yang prioritas adalah semua pihak harus bisa bertahan, ya, itu masyarakat maupun dunia usaha, termasuk dalam hal ini adalah pengembang di properti. Harapan saya, kalau usul saya itu adalah sekarang ini pemerintah kepada peningkatan daya tahan, bantuan kepada masyarakat yang terdampak, ya, agar supaya mereka bisa survive, dan demikian juga membantu dunia usaha termasuk di bidang properti untuk bisa stay alive, bisa tetap bertahan hidup. Nah, baru insentif itu ditingkat ketika wabahnya sudah berlalu, yaitu ketika harapan kita kan ini sudah tahun 2020. Ketika tahun 2020 wabahnya sudah benar-benar berlalu, permintaan Pak Junaidi tadi saya dukung sepenuhnya. Oke. Perbankan harus melakukan relaksasi, pemerintah harus memberikan bantuan sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa memanfaatkan momentum untuk tumbuh menjadi lebih baik. Oke, baik. Peter, terima kasih untuk saran dan juga inputnya. Pak Junaidi, terima kasih juga untuk waktunya bersama kami. Kita harapkan bisa cepat berlalu pandemi ini, sehat-sehat selalu Pak Peter dan juga Pak Junaidi. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker, pemirsa. Anda bisa informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1 atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Poppy Zaidra. Terima kasih, sampai jumpa.